Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bincangkan tentang tema gerak peluru. Apa gerak peluru itu? Gerak peluru adalah merupakan salah satu dari gerak dua dimensi. Apa maksudnya? Jadi, teman-teman sekalian, gerak dua dimensi itu adalah sebuah gerakan yang bisa kita gambarkan dalam sebuah bidang. Jadi kalau kita anggap lembaran kertas itu adalah bidang, maka gerakan itu bisa di-plotting atau digambarkan di bidang kertas itu. Nah, sehingga kita bisa gunakan koordinat X, Y saja mewakili bidang itu. Nah, disebut gerak peluru karena gerak ini akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal. Jadi tidak vertikal ke atas, tapi ada sudut elevasinya, sudut kemiringannya waktu penembakan, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Ya. Nah, disebut gerakan peluru karena lintasannya itu seperti lintasan peluru ketika ditembakkan, ya, ke atas dengan sudut elevasi tertentu itu. Walaupun namanya ini gerakan peluru, tapi gerak ini tidak hanya digunakan untuk membahas peluru, ya, tidak hanya digunakan untuk membahas peluru, ya. Jadi setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu melakukan gerak seperti ini, ya, makanya disebut gerak peluru, ya. Nah, untuk apa sih kita ini membicarakan gerak peluru? Nah, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan gerak peluru ini, ya, gerak peluru ini. Sehingga kalau kita mengkaji gerak peluru ini, nanti implementasi atau penerapannya banyak bisa kita gunakan dalam beberapa dimensi kehidupan kita. Contoh misalnya begini, ini ada gambar peluru kendali ditembakkan, ya, dengan arah sudut tertentu ke atas. Nah, gerak peluru kendali yang ditembakkan ini umumnya berbentuk gerak peluru nanti, ya, gerak peluru, karena pada batasan tertentu dia akan jatuh, ya. Jadi dengan memahami hukum-hukum gerak peluru, maka kita nanti akan bisa menentukan berapa sudut penembakan ini dapat kita atur sehingga peluru yang kita tembakkan itu akan mengenai sasaran yang kita inginkan. Ya, tentu ketika kita sudah mengetahui berapa jarak, ya, antara sasaran itu dengan titik tembak yang kita gunakan. Nah, ini contoh penggunaannya. Contoh lain misalnya, ya, yang suka main golf gitu, ya. Yang suka main golf. Ya, misalnya bola golf yang dipukul, ya. Ini pemain golf dapat mengatur kekuatan pukulan, ya, yang menghasilkan kecepatan awal berapa, ya, untuk bola ini, sehingga nanti akan bisa menjangkau titik lubang yang kita harapkan dia bisa masuk, ya. Dan pemain golf akan bisa memprediksi sudut pukulannya kira-kira berapa ini, ya, supaya bisa menjangkau titik lubang itu. Nah, dengan demikian nanti bola yang kita pukul diharapkan jatuh tepat atau dekat lubang yang kita kehendaki. Tentu ini kan tidak bisa diukur secara matematik, ya, tetapi karena kebiasaan maka pemain golf ini bisa memperkirakan sudut berapa kira-kira yang mau kita bikin, lalu dengan pukulan berapa sehingga kecepatan awalnya itu kira-kira menghasilkan berapa. Ya, kalau orang yang awam tidak pernah main golf, ya nggak bisa. Tapi yang sudah biasa main golf, ya ini akan bisa memperkirakan. Nah, contoh lain ini pada peluncuran roket. Ya, misalnya ada roket yang kita luncurkan membawa satelit menempuh lintasan, ya, seperti lintasan peluru, ya, seperti di gambar ini, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, dengan demikian arah peluncuran yang kita lakukan ini dapat kita tentukan sehingga roket mencapai posisi yang kita inginkan. Misalnya roket mau dilepas di ruang angkasa di titik mana, ya. Sehingga nanti, ya, kita bisa menempatkan satelit yang dibawa roket itu pada orbit yang kita inginkan.
Nah, ini beberapa contoh saja dari penggunaan konsep gerak peluru. Ya, kenapa kemudian gerak peluru ini kita perlu pelajari. Baik, berikutnya kita mulai untuk membicarakan anatomi dan analisis dari gerak peluru. Dari gerak peluru ini, ya karena dia ditembakkan tidak vertikal ke atas, maka lintasannya itu akan berupa parabola, ya umumnya begitu. Akan berupa parabola, dia akan berjalan dengan waktu menuju ke puncak, lalu berjalan dengan waktu pula akan turun sampai titik terendahnya. Ya, kalau kita tembakkan dari atas permukaan tanah, maka titik terendahnya ya permukaan tanah nanti. Gitu. Nah, bentuk umum lintasan peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi alfa, ya alfa ini terhadap sumbu datar, ya bisa kita lihat di gambar ini, ya. Nah, ketinggian lintasan maupun jarak tempuh, ya, baik itu jarak tempuh secara horizontal ataupun vertikal bisa kita cari. Nah, ketinggian lintasan maupun jarak tempuh dalam arah horizontal ini sangat bergantung pada laju awal dan sudut tembakan. Jadi berapa sudut tembakan yang kita berikan dan berapa kecepatan awal yang kita berikan itu akan menentukan nanti, ya, bagaimana ketinggian lintasan, ya, lalu kemudian bagaimana jarak, ya, ketinggian lintasan itu sampai titik puncaknya A itu, kemudian sampai sejauh berapa, ya, sampai menjangkau titik B itu, ya, ini sangat ditentukan oleh variabel kecepatan awal dan sudut elevasi tembakan. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, gerak horizontal dari gerak peluru itu selalu tetap kecepatannya, ya. Dia merupakan, kalau dalam konteks gerakan horizontalnya itu merupakan gerak lurus beraturan. Nah, tapi kalau gerakan vertikal ini merupakan gerak lurus berubah beraturan. Karena apa? Semakin ke atas dia akan semakin lambat kecepatannya karena ada percepatan gravitasasi yang menahannya, ya, yang menariknya ke bawah. Sampai pada titik tertentu dia berhenti lalu dia turun. Nah, ketika turun kecepatannya akan berubah menjadi semakin besar karena ketika dia turun ditambah dengan percepatan tarikan gravitasi. Sehingga nanti pada saat jatuh di permukaan tanah maka dia akan memiliki kecepatan tertinggi. Nah, ini anatominya, ya, sehingga nanti di titik awal kita, karena dia mempunyai kecepatan yang bisa diuraikan dalam koordinat X dan Y, maka kecepatan awal ini dalam arah X-nya bisa kita cari, dalam arah Y-nya bisa kita cari. Dalam arah X-nya adalah V0x, yaitu kecepatan awal searah sumbu X, dan V0y kecepatan awal dalam arah sumbu Y. Berapa besarnya nanti kita bicarakan di belakang. Nah, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal membentuk sudut elevasi tertentu terhadap sumbu datar akan mengambil lintasan berbentuk parabola, ya. Akan mengambil lintasan berbentuk parabola seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, pada saat ditembakkan, peluru memiliki dua komponen kecepatan, ya. Tadi saya sampaikan di titik awal dia akan punya kecepatan V0x dan V0y. Nah, kalau di titik sembarang selalu dia punya Vx dan Vy, kecepatan dalam arah X dan kecepatan dalam arah Y. Di mana kecepatan dalam arah X selalu tetap, ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa kecepatan dalam arah X selalu tetap. Nah, berapa kecepatan awal? Ya, kalau kita mau tembakkan peluru, ya, kita bisa cari kecepatan awal itu berapa. Kecepatan awal itu adalah kita dapatkan dari informasi berapa kecepatan awal yang kita berikan. Nah, dari situ kita akan bisa cari kecepatan awal dalam arah sumbu X, yaitu V0x. Berapa V0x? Ya, V0x itu kalau kita lihat di gambar ini kan ini berlaku hukum Pythagoras. Jadi V0x, ya, ini
bisa kita cari dengan hukum trigonometri ya. Jadi V0 X itu sama dengan proyeksi dari V0 ya terhadap sumbu X dengan sudut alfa. Jadi V0 cos alfa. V0 X kecepatan awal dalam arah sumbu X adalah kecepatan awal dikalikan cos alfa atau cos sudut elevasi atau kemiringan saat benda bergerak. Nah, lalu V0 Y adalah V0 dikali sinus alfa. Ini sederhana, kita bisa ikuti dengan mengingat kembali prinsip-prinsip trigonometri. Nah, berikutnya ini gerak peluru. Ini lintasannya ya. Jadi kalau kita gambarkan setiap saat di lintasan itu ya, dengan titik-titik yang banyak dari awal dia bergerak sampai berhenti, maka kita bisa lihat di situ lintasan gerak peluru selalu melengkung ke bawah. Kenapa begitu? Ini diakibatkan adanya percepatan gravitasi bumi ya, yang dia selalu menarik benda ini yang bergerak ke atas gitu. Nah, salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal ini selalu tetap selama peluru bergerak ya. Saya ulang lagi seperti yang tadi sudah disampaikan di depan bahwa komponen arah X ini kecepatannya selalu tetap ya, dari di titik manapun dia selalu tetap. Nah, bedanya dengan kecepatan dalam arah Y ini berbeda ya. Kecepatan ya, komponen kecepatan dalam arah vertikal ya, Y itu selalu berubah. Mula-mula makin kecil dan saat di puncak lintasan ya, mula-mula dia besar ya, saat kemudian di lintasan berhenti lalu kemudian ketika turun semakin cepat ya. Ya. Di pada posisi titik puncak ya, komponen kecepatan arah vertikalnya 0, berhenti kan ya. Nah, kemudian komponen kecepatan membesar kembali ya, tapi arahnya berlawanan dengan arah sebelumnya, yaitu arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah dan percepatan gravitasinya ke bawah, maka dia akan semakin cepat mendekati permukaan bumi. Nah, untuk mencari berapa kecepatan ya benda yang bergerak dengan lintasan peluru ini di setiap titik ya, maka kita bisa cari ya Vx ya, V dalam arah X itu adalah V0 cos alfa. Kenapa V0 cos alfa? Ya, ini tetap ya, dalam arah X tetap. Sementara Vy itu berubah. Vy itu berubah ke atas ya, V0 sin alfa ya, dikurangi dengan percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini kalau dikalikan waktu tempuhnya, maka dia adalah kecepatan. Maka Vy itu adalah kecepatan naik dikurangi kecepatan turun akibat tarikan gravitasi, maka bisa kita gunakan rumus Vy itu sama dengan V awal V0Y dikurangi percepatan gravitasi kali waktu tempuh. Jadi sama dengan V0Y itu V0 sin alfa dikurangi percepatan gravitasi kali waktu tempuh dikurangi GT. G ini kecepatan gravitasi ya. Biasanya kita pakai 9,8 ya meter per detik kuadrat, atau ada yang kalau di SMA kita bulatkan ya 10 meter per detik kuadrat. Nah, dari komponen X dan Y yang sudah kita ketahui ini, maka kita bisa cari berapa kecepatan ya sebuah benda di titik tertentu itu ya, tinggal karena kecepatan X dan Y ini saling tegak lurus ya, maka ini bisa kita jumlahkan secara vektor dan itu bisa kita cari dengan hukum Pitagoras. Maka V itu sama dengan akar dari Vx dikuadratkan ditambah Vy dikuadratkan. Nah, ini kecepatan di sembarang titik. Jadi kalau nanti kita akan cari benda ini di T sekian ya, maka V0-nya tetap Vx-nya tetap, Vx-nya V0 cos alfa, tapi Vy-nya berubah. Vy teman-teman V0Y dikurangi gravitasi, percepatan gravitasi kali waktunya yang ditempuh. Kalau kita tanya di waktu 5 detik, berarti T-nya ya 5 detik. Baik, sekarang kita lihat posisinya.
Nah, posisi itu adalah titik yang bisa dinyatakan dengan sumbu koordinat x, y. Jadi kalau misalnya di posisi A ini, ya, berada di posisi A benda ini, kita bisa cari y-nya berapa, x-nya berapa. Nah, caranya gimana? Ya, kalau kita cari x itu kan berarti arah horizontal, berarti kecepatan horizontal dikali waktu tempuh, ya. Kecepatan horizontal awal dikali waktu tempuh. Kecepatan horizontal awal itu V0 cos alfa kali waktu tempuhnya T. Jadi kalau misalnya A ini ditempuh 5 detik, ya kita masukkan X sama dengan V0 itu kecepatan awal kali cos alfa dikali waktu tempuhnya, ya. Maka kita bisa tahu, oh, jarak tempuh ke arah X itu sekian. Lalu ketinggiannya berapa? Ketinggiannya bisa kita cari dengan memasukkan, ya, kecepatan pada saat ketinggian ini dikali T. Ya, berarti apa? Berarti Y sama dengan, ya, Y sama dengan ini, ya, Y sama dengan V ini kali T, VY kali T. Ya. VY ini adalah V0 sin alfa min GT dikali T. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan V0 sin alfa kali T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Ini mengapa setengah GT kuadrat? Ya, ini nanti ini kita dapatkan dari penurunan, ya, diferensial. Jadi ini kan kita turunkan secara diferensial terhadap waktu, ya. VY sama 6 V0 sin alfa dikurangi GT. Kalau diturunkan secara diferensial terhadap waktu, ingat prinsip trigonometri, maka VY sama dengan V0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Makanya kita menggunakan rumus ini, setengah GT kuadrat. Jadi nanti kita akan gunakan rumus ini untuk menentukan berapa ketinggian setelah waktu tertentu dan berapa jarak yang ditempuh setelah waktu tertentu, jarak horizontal. Kita lihat, perhatikan di sini, ya. Jadi X ini gerak lurus beraturan, ya. Karena ini nanti akan semakin jauh sesuai dengan waktu tempuhnya. Sementara Y ini tidak begitu, dia akan semakin tinggi dan akan juga semakin rendah, gitu, ya. Geraknya lurus tapi berubah beraturan, ya. Baik. Nah, sekarang kita coba, ya, melihat titik puncaknya di mana, ya. Jadi hal-hal yang penting dalam gerak peluru itu diantaranya adalah titik puncak. Nah, titik puncak itu pada posisi apa? Pada saat, ya, kecepatan arah vertikalnya itu 0. Nah, itu bisa kita cari, ya, ketika setelah kita tembakkan sebuah benda dengan sudut tertentu dan kecepatan awal tertentu, maka kita bisa cari berapa waktu yang diperlukan sampai dia berhenti di atas, ya, pada puncaknya. Maka itu bisa kita cari dengan rumusnya ini kan, ya. VY kecepatan arah vertikal itu kan sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah, ini harus 0, kecepatan dia 0. Maka kalau kita masukkan VY sama dengan V0 sin alfa min GT sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan V0 sin alfa min GT sama dengan 0. Atau kita bisa rubah V0 sin alfa sama dengan GT. Maka karena V0 sin alfa sama dengan GT, T ini bisa kita cari dengan T sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Nah, sering kita sebut sebagai T maksimum, itu maksudnya adalah waktu yang ditempuh untuk mencapai ketinggian maksimum dari gerakan peluru. Sehingga T maksimum sama dengan V0 sin alfa dibagi G. Nah, demikian, ini yang keadaan titik puncak. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu T-nya itu T maksimumnya sekian, kita ditanya misalnya berapa ketinggian maksimumnya. Ya, ketinggian maksimumnya kita gunakan rumus ini tadi, ya. Kita gunakan rumus Y maksimum, ya, Y sama dengan V0 sin alfa kali T dikurangi setengah GT. Y maksimum didapat atau terjadi ketika T-nya ini adalah T maksimum, ya.
waktu yang ditempuh untuk mencapai Y maksimum. Tinggal kita masukkan aja T maksimum tadi yang kita dapat dalam rumus ini, ya. Sehingga kita masukkan Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT, T-nya kita masukkan T maksimum yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, ya. Sehingga Y maksimum, ya, sama dengan, ya, V0 kuadrat sin alfa dibagi 2G, ya, dibagi 2G. Jadi kalau kita masukkan T-nya ini T maksimum itu berapa ini, ya? T maksimum itu V0 sin alfa G, maka kita ganti T di sini adalah V0, ya, dengan V0 sin alfa dibagi G. T-nya diganti V0 sin alfa dibagi G. Yang di sini juga T0, ya, V0 kuadrat sin alfa dibagi G, ya. Nah, ini T maksimum, ya. Nah, maka nanti kita beroleh Y maksimumnya sama dengan ini V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi 2G. Jadi ini kita rumus yang kita peroleh dari menurunkan rumus ini, Y sama dengan V0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat dengan memasukkan T-nya adalah sama dengan apa tadi? T-nya sama dengan V0 sin alfa dibagi G. Ya, nanti kita pakai. Baik. Nah, selanjutnya sekarang yang berkaitan dengan jarak terjauh yang bisa ditempuh. Ya, jarak terjauh yang bisa ditempuh ini kita bisa cari dengan menggunakan manipulasi persamaan trigonometri. Jadi jarak terjauh ini akan kita peroleh ketika ketinggiannya kembali ke 0, Y sama dengan 0. Maka kita masukkan 0 ini ke dalam persamaan Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat sama dengan 0. Maka kita peroleh T max-nya sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Ya. Nah, dengan memasukkan T max ini ke persamaan Vx, ya, X maksimum itu kan sama dengan Vx kali T max, ya. Vx-nya tadi adalah V0, ya, V0 cos alfa dikali dengan T max 2 V0 sin alfa per G. Nah, kalau kita selesaikan persamaan itu, maka didapat untuk mendapatkan jarak tempuh terjauh itu adalah X max-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Jadi ini nanti yang kita gunakan untuk mencari titik terjauh. Baik, untuk menggambarkan penggunaannya prinsip-prinsip tadi, mari kita coba contoh soal yang pertama. Ya, ini ada sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 10 meter per detik pada sudut 30. Ya, berapa jauh jarak bola agar mencapai si penerima? Berarti ini kita disuruh mencari jarak terjauh. Jarak terjauh tadi itu adalah ini, X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Anggaplah R jarak terjauh ini, kita pakai R antara bola dilempar sampai penerima ini. Maka kita gunakan rumus V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G, ya, ini pakai theta, ya, ini sama saja, tapi tadi kita pakai alfa, ya, nggak apa-apa. Nah, maka kita masukkan V0 nya berapa? V0 nya 10 meter per detik. Perhatikan satuannya harus sama, meter detik sama semua. G nya berapa? Kita ambil 9,8 meter per detik kuadrat. Sin 2 theta, theta nya berapa? 30 derajat, berarti jadi sin 60 derajat. Nah, kalau ini kita hitung dengan kalkulator maka didapat 8,8 meter. Nah, bola itu nyampe ke penerima. Nah, waktu bola itu melayang berapa? Nah, waktu bola itu melayang itu sama dengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mulai dari bergerak sampai diterima oleh penerima bola. Itu kita pakai waktu tempuh untuk jarak terjauh. Ya, waktu tempuh untuk jarak terjauh itu berapa? Ini 2 V0 sin alfa dibagi G. Ya. Nah, kita pakai itu 2 V0 sin alfa dibagi G. Maka kita masukkan V0 nya tadi 10, ya, tetanya 30, G nya 9,8, maka didapat 1,02 detik, ya, bola itu nyampe. Nah, demikian, silakan nanti dipelajari contoh-contoh yang lain, masih ada contoh-contoh yang lain di makalahnya. Lalu
silakan dikerjakan ya latihan soalnya ya, semoga bisa jelas ya. Dan kalau ada yang belum jelas bisa kita diskusikan melalui komentar di bawah ini atau melalui sosmed. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.